Angkat tangannya. Angkat tangannya. Kalau bisa pakai bahasa Inggris. Angkat tangan jadi. Bisa. Yang baca. Iya, yang baca. Habis. Itu tutan dari the one. Jangan baca. Yaudah. Sekarang di sini artinya apa nih? Kapan sedang membaca apa yang terjadi? Arti terbilang apa yang terjadi di masa lampau. Kelihatan nggak? Apa tuh? Ini saya enggak. Kan kebesaran enggak? Coba saya bikin. Udah. Oh, udah ngomong enggak? Ya. Apa tujuannya dari Caltech? Udah, lihatnya ke sini. Iya. Jangan ke situ. Coba sekarang apa di Caltech? Di apa? Nggak ada menurut di sini. Ceritakan pengalaman yang terjadi di masa lampau dengan menggunakan urutan kejadian. Nih, lihat di situ. Types of recount text. Types of tipe-tipe macam-macamnya. Di sini cuma ada dua, personal recount sama factual recount. Nih, di kertasnya sini ada kan? Ya. Yang ini judulnya earthquake. Dia masuk ke personal recount, menceritakan peristiwa yang terjadi. Ya, gempa bumi, peristiwa yang dialami oleh si penulis. Sedangkan sebelahnya adalah factual recount tentang Picasso, seorang pelukis. Jadi penulisnya ini menceritakan tentang Picasso. Itu. Personal menceritakan pengalaman pribadi, kalau factual menceritakan yang berdasarkan fakta. Text organization-nya lihat. Lu senang di videoin. Sini saya ngambilnya contoh text organization dari personal recount ya. Di sini ada orientation, event, dan de-orientation. Coba kalau misalkan kalian lihat ke contoh earthquake. Di situ saya bikin 4 kolom. Ada yang has everybody, kolom kedua ada I was driving, kolom ketiga you know, kolom keempat my god. Nah di situ. Sekarang mana yang termasuk orientation? Yang pertama ada jawabannya enggak? Ada yang lain? Jadi kan ada Rizal, orientation itu masuk ke yang pertama di sini. Kertas saya lihat kertasnya. Yang has everybody here. Apakah yang kolom pertama itu orientation? Bukan. Ya. Bukan. Di sini orientation isinya ada who, siapa yang terlibat dalam cerita itu. Ada when dan ada where, di mana dan kapan cerita itu dibuat. Tuh. Jadi kira-kira yang ada semuanya. Ada who, ada when, ada where. Ada. Tiga. Ke satu, dua, atau tiga. Ketiga. Pasti ada. Terus yang kedua itu apa? Lu fair tadi, Mas. Lihat ya, lihat coba tulis. Lihat. Hei, strukturnya orientation, event, dan reorientation. Jadi apakah mungkin kalau orientationnya di kedua, terus eventnya di yang pertama? Mungkin. Enggak. Kalau mendaki Kalau kamu kenalin diri nih, belum tahu nama kamu udah bilang saya lahir di sini. Oh, iya. Gitu kan? Terus tahu namanya siapa gitu ininya. Nih, lihat. Kan orientation. Dia di yang kedua. Karena di sini ada who. Siapa di sini? Subjeknya. I. Si penulis sendiri. Terus when. Kapan? Saat dia sedang Panik, naik Mas. mengendarai mobil atau motor terserah, dan was driving along. Where? Di mana? Mobil. Ya di mobil. Tapi kalau misalkan
Kacau lu. Nah, berarti orientasinya yang kedua. Terus kalau pertama ini apa? Kalau pertama apa? Rama. Kalau pertama apa? Rama bilang kalau pertama orientation. Kan udah gua bilang. Iya. Karena orientationnya di kelompok kedua, jadi di kelompok pertama itu cuma opening, cuma presentasi doang, mempersiapkan pembaca, terus sebelum masuk ke cerita, bukan doang. Nah, terus yang kelompok kedua baru ke event. Event di sini ada keterangan waktunya, dia berdasarkan time order susunan. Ada at first dia di barisan pertama. Ya, di barisan pertama ada at first, setelah itu ada next, ya kan? Itu menunjukkan kalau ada time order dalam ceritanya. Yang terakhir, terus yang terakhir ada reorientation, itu kesimpulannya atau mungkin kayak komen gitu doang atas ceritanya. Nah ini yang paling terakhir, yang main juga there was a nightmare. Jadi intinya selesai dia bercerita, dia menunjukkan kalau pengalaman itu adalah pengalaman buruk. Ya. Setelah itu lihat di sini English feature-nya. Use of nouns and pronouns di sini menggunakan apa itu noun? Noun kata kerja. Kata benda. Terus ulang noun. Ada yang jadi subjek, ada yang jadi objek. Ada subjek pronoun, ada objek pronoun, refleksi pronoun. Aduh, jadi itu apa sih? Kata ganti. Kata ganti. Kita belajar ini ya. Saya harap saya gak akan menjelaskan lama-lama tentang noun dan pronoun. Setelah itu ada action verb. Ya. Terus ada past tense dan past continuous. Use of kind conjunction. Kata bantu yang menunjukkan waktu. Ada kata sifat, adjective dan adverb. Noun and pronoun, kata benda dan kata ganti. Terus use question verb. Ada yang tahu action verb apa? Kata kerja masuk. Transitif dan intransitif. Bedanya, dengar. Bedanya, kalau yang transitif dia perlu objek, kalau yang transitif dia nggak perlu. Ini dia jawabannya. Yang transitif dia perlu objek kan. Sakyo, debu. Sakyo menjatuhkan bukunya. Kalau misalkan cuma Cahyo drop doang, berarti Cahyo ngejelasin apa? Drop. Ada tanya drop. Pensil. Ya, jadi itu objek. Kalau yang transitif dia mau objek kayak misalkan very cold, very cold.
kata kerjanya gitu. Terus past tense. Dah. Kita masuk ke kalimat past tense. Ya. Kemarin kita belajar simple present. Sekarang masuk ke simple past. Kalau simple present dia pakai kata kerja utama. Kalau dia pakai kata kerja utama sekarang simple past itu dia pakai kata kerja kedua. Jadi ada subjeknya, subjeknya apa sih? Bisa nama, bisa hewan, bisa benda, Tumbuhan, binatang. iya. Lu kali persiapan lu. Sekarang kalau kata kerja kedua, kalau kata kerja pertama itu right, kata kerja keduanya apa? Writing. Kata kerja pertamanya right, kata kerja keduanya apa? Like. Apa sih kata pertamanya? Bagus gak? Timur lu. Jadi keterangannya Wahyu single live. Jadi tidurnya udah kemarin apa minggu lalu udah sekarang. Oh, bisa. Kalau misalkan nggak pakai kata kerja, tapi pakai to be cuma dua, was sama were. Pertanyaannya, kapan pakai was, kapan pakai were? Kemarin. Sama aja kayak kapan pakai is, kapan pakai am, kapan pakai are. Pakai was kalau pakai was kalau Menggunakan subjeknya orang. kalau subjeknya I, he, she, was, misalnya were. Sama aja kayak kalau misalkan I itu pasangannya am, she itu is, itu dah. Contohnya Wahyu was diligent student. Wahyu. Wahyu was a diligent student. Kalau berarti Wahyu itu kalau di pakai was, jadi konteksnya udah lampau. Wahyu.